Sumber kita, Ibu Elvi, kemudian selamat pagi juga Dokter Karli yang sudah hadir. Oke, hari ini saya Kalila dari Gayo selaku moderator akan memandu kegiatan kita pada hari ini. Acara ini merupakan acara yang bukan pertama kali ya diadakan oleh in-house klinik. Kemudian ini adalah acara yang akan terus-menerus kegiatan yang akan memberikan insight positif, memberikan ilmu, membagikan materi-materi yang menarik tentunya untuk kita semua yang bermanfaat. Oke, sebelum kita masuk ke acara inti hari ini, eh, dipersilahkan dulu kepada Dokter Karlini selaku Direktur Medikor untuk menyampaikan kata sambutannya. Silakan Dokter Karli. Terima kasih Kak Lila. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk eh, para peserta dari in-house klinik. Perkenalkan nama saya Dr. Karli. Di sini saya mewakili Medicor Training Center untuk menginformasikan sedikit bahwa Medicor itu merupakan sebuah lembaga pelatihan yang memiliki ketertarikan akan dunia kesehatan, khususnya kesehatan kerja. Jadi beberapa kali in-house klinik ini sudah dibuat dan sifatnya kita bersifat sharing. Tujuannya adalah kita ingin memberitahukan dan menginformasikan beberapa hal-hal yang mungkin sering kita dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya sebagai dokter perusahaan, saya kerap kali menemui beberapa rekan kolega pekerja yang bercerita bagaimana kondisi, terutama untuk ibu-ibu ya, yang harus double agent, saya nyebutnya. Ibu rumah tangga iya, peran sebagai istri juga iya, sebagai pekerja juga iya, dan kerap kali kita selalu dihadapkan dengan pilihan, dokter ini anak saya kok masih belum bicara, dokter anak saya kok motoriknya belum bisa aktif nih seperti kakak-kakaknya, atau dokter kok anak saya mainnya gadget terus, sampai suatu saat hal ini bisa memicu masalah domestik di mana biasanya Pak Su akan bilang ya udah deh mama kerja. Kerja di rumah aja jadi full time ibu rumah tangga. Itu beberapa kali isu yang pernah saya temui sehingga saya merasa oh sepertinya perlu ada edukasi. Sepertinya kita bisa berkontribusi dengan membawa rekan-rekan saya. Terima kasih kepada Kak Elvi yang quote and quote itu fisioterapis terkenal ibu kota lah sebenarnya. Anak-anak artis juga pada difasilitasi sama Kak Elvi nih. Jadi kita minta Kak tolong dong sharing sedikit gimana caranya kita dalam keterbatasan waktu yang mungkin tidak hanya ibu ya, peran ayah juga penting dalam hal ini. Jadi ketika ibu dan ayah sama-sama harus bekerja, anak atau ibu dan ayah mungkin menitipkan anaknya ke oma opanya atau ke eh, babysitternya, mungkin ada hal-hal yang dalam kurun waktu tersisa dari satu hari, mungkin kita punya 4-5 jam untuk bersama anak, atau weekend kita punya waktu untuk melihat anak, itu bisa dilihat red flags apa yang ada pada uh, anak-anak, sehingga terutama untuk ibu dan ayah muda ya, yang mungkin baru orang tua pertama, menjadi orang tua pertama, masih banyak yang harus dipelajari. Dan di sini ada kita terima kasih kepada Kak Elvi dari Klinik Tumbuh Kembang di Depok yang bersedia untuk sharing sedikit apa red flags atau gimana sih caranya menstimulasi supaya anak-anak ini meskipun orang tuanya full time bekerja itu masih bisa tumbuh kembang normal sama seperti anak-anak pada umumnya. Sekali lagi saya untuk mempersingkat waktu, terima kasih atas kehadirannya di sini. Kita bebas aja, kita diskusi santai saja. Tidak semua orang di sini medis, jadi tidak ada pertanyaan yang oh ini layak ditanyain atau enggak. Monggo, feel free, semuanya bisa ditanyakan. Mumpung ada ahlinya, mumpung bisa konsultasi dalam waktu 1 jam ini kita mendengar dan konsultasi dengan Kakak Elvi lebih lanjut. Saya kembalikan ke moderator Kak Lila. Baik, terima kasih Dokter Karli atas kata sambutannya.
Nah, pada kegiatan hari ini, topik dari seminar kita adalah tentang trik and tips stimulasi tumbuh kembang dari orang tua pekerja. Dari materinya aja benar-benar menarik ya, Dok. Ya, Bu ya. Oke, sebelum kita mulai, izinkan saya membacakan CV dari narasumber kita pada pagi hari ini. Narasumber kita adalah Ibu Nur Khotimah Elviati, Sarjana Fisioterapi, Magister Kesehatan Masyarakat. Beliau menjajaki pendidikan S1-nya di Universitas Esa Unggul, kemudian melanjutkan kuliah S2-nya di Universitas Indonesia. Dan beliau memiliki berjuta pengalaman, di antaranya adalah founder Ruang Tumbuh Kembang. Nah, kalau nggak salah udah ada kliniknya juga ya Bu ya di daerah Depok ya. Kalau nggak salah nanti bolehlah cerita-cerita ya Bu ya, sharing ke kita semua. Kemudian sebagai pengajar di Institut Kesehatan Hermina ya Bu. Kemudian juga sebagai senior pediatrik fisioterapi dari Brawijaya Hospital and Clinic. Luar biasa nih. Nah, ngebahas materi tentang tips and trik stimulasi tumbuh kembang ini menjadi sangat penting karena pastinya orang tua berkontribusi secara penuh dan berperan penting dalam hal stimulasi tumbuh kembang anak. Bagaimana tidak? Dari cara mereka bermain, prinsip mereka bermain, cara mereka mendapatkan pendidikan, nilai-nilai yang ditanamkan pada anak sejak dini sangat mempengaruhi stimulasi untuk tumbuh kembang anak. Jadi perlu kita pahami dan mungkin sebagai edukasi untuk kita semua. Dan selanjutnya sempat juga belakangan ini fenomena yang sering terjadi ya Bu ya, sangat mengerikan gitu loh kalau kita dengar kasus-kasus yang apa ya, bermunculan di media sosial, bahkan yang anak bayi, anak balita bisa jadi korban, lambat laun misalnya perkembangannya terhambat dan lain sebagainya, bisa mempengaruhi fisiologinya dia gitu nanti ke depannya. Itu menjadi suatu keresahan tentunya pasti untuk kita semua sebagai orang tua. Jadi kepada Ibu Elvi, mudah-mudahan bisa berkenan menyampaikan materinya dengan sedetail, dan kalau misalnya Bapak Ibu ada yang mau bertanya bisa langsung saja ya Bu ya. Bisa raise hand atau bisa cantumkan pertanyaannya di kolom chat. Gitu aja. Oke, langsung saja ya Bu untuk mempersingkat waktu, kepada Ibu Elvi dipersilahkan untuk memaparkan materi. Oke, terima kasih Kak Lila sebagai moderator. Dan sebelumnya juga saya ingin mengucapkan terima kasih nih kepada Kak Charlie karena telah memberikan wadah untuk kami berdiskusi pada pagi hari ini. Dan terima kasih juga nih untuk para ibu dan bapak yang sudah hadir di sini. Jadi masih tetap semangat untuk belajar dan berdiskusi di hari Minggu, di hari yang harusnya itu waktu untuk istirahat dan kumpul bersama keluarga. Oke. Sebelumnya mungkin saya juga izin nanti untuk off camera karena memang lagi ada sedikit trouble di koneksi gitu sih. Mungkin boleh eh, Sebentar. share screen, Iya, izin. sebentar. Iya, boleh Bu. Oke, sudah kelihatan ya Bu? Oke, sudah terlihat. Oke. Ya, pertama nih saya akan membahas tentang tadi sudah disebutkan sama Ibu Lila, yaitu tips dan trik stimulasi tumbuh kembang anak yang bisa dilakukan oleh orang tua di rumah, terutama pada orang tua yang bekerja. Ya, karena tadi sudah dijelaskan juga seperti yang kita ketahui di daerah perkotaan terutama banyak orang tua yang bekerja dan orang tua pekerja itu memiliki waktu yang lebih terbatas untuk melihat perkembangan anak. Sehingga hal ini paling penting untuk memaksimalkan waktu tersebut. Karena di masa anak itu, terutama di masa golden period, anak membutuhkan stimulasi tumbuh kembang dengan tepat. Oke, sebelum membahas lebih lanjut mengenai tips dan trik stimulasi tumbuh kembang, kita harus mengetahui nih definisi atau konsep dari tumbuh kembang itu sendiri. Jadi pertumbuhan itu berkaitan dengan pertambahan ukuran fisik tubuh seperti berat badan dan panjang badan pada anak. Sedangkan perkembangan berkaitan dengan pematangan fungsi organ dan individu sehingga bertambahnya kemampuan atau skill.
Nah, kedua kondisi ini itu saling berkaitan dan berpengaruh satu sama lain pada tumbuh kembang setiap anaknya. Jadi kenapa sih ini para orang tua tuh harus rutin memeriksa berat badan dan panjang badan pada anak? Karena untuk mengetahui kecukupan nutrisi yang diterima oleh mereka dan nutrisi itu sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang mereka. Oke. Nah, kapan sih sudah dapat dilakukan stimulasi tumbuh kembang? Nah, kita biasanya mengenal istilah stimulasi terbaik itu adalah stimulasi pada 1.000 hari pertama, yang dimulai dari bayi di dalam kandungan sampai anak usia 2 tahun. Jadi, stimulasi sudah dapat dilakukan sejak bayi di dalam kandungan. Oleh karena itu, ibu hamil harus mendapatkan nutrisi yang baik agar menghasilkan anak-anak yang sehat dan cerdas. Nah, di 2 tahun pertama disebut dengan golden period karena di masa itu sedang terjadi perkembangan otak yang pesat akibat adanya neuroplastisitas. Jadi stimulasi ini memang harus dilakukan berulang-ulang nih dan harus sesuai dengan tahapan usia perkembangan anak. Tidak baik nih jika anak usia 6 bulan tetapi udah distimulasi nih untuk berjalan. Anak jauh lebih baik berproses melewati tahap perkembangannya sesuai dengan usianya karena setiap tahap itu sebagai pembelajar dan penguat untuk ke tahap perkembangan selanjutnya. Nah, kenapa sih juga kita harus stimulasi anak-anak kita nih? Oke, dalam masa tumbuh kembang, tentunya diperlukan upaya-upaya sejak dini yang melibatkan pemenuhan kebutuhan dasar anak, yaitu ASI, ASAH, dan ASU. Nah, ASI berarti pemenuhan nutrisi melalui ASI dan MPASI. ASAH berarti pemberian stimulasi untuk perkembangan anak. ASU berarti memberikan stimulasi dengan lingkungan yang penuh cinta dan dukungan kepada anak. Jadi sebenarnya Mams, anak tidak memerlukan gadget nih atau mainan yang mahal karena kebutuhan dasar yang paling dibutuhkan oleh anak adalah kebutuhan emosi dan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Anak butuh disayangi dan dipahami emosinya. Oke, nah di sini ada tabel tahapan perkembangan bayi dan balita. Ada gerakan motorik kasar, motorik halus, komunikasi atau bicara, dan sosial dan kemandirian. Jadi perkembangan ini memang terjadi tahap demi tahap sesuai dengan peningkatan usia mereka. Dan setiap tahap ada tugas-tugas perkembangan yang harus diselesaikan anak sebagai fondasi dari tahap selanjutnya. Kita bisa lihat tahap pada perkembangan gross motor anak di usia 3 sampai 4 bulan. Anak tuh baru bisa tengkurap dan angkat kepala. Kemudian anak itu berusaha untuk miring kanan dan miring kiri. Nah, anak kemampuan untuk tengkurap, angkat kepala, dan berusaha untuk miring kanan dan kiri itu sebenarnya adalah persiapan anak untuk ke fase berguling yang terjadi pada usia berikutnya, yaitu usia 5 sampai 6 bulan. Terus bagaimana nih kalau misalnya ada pertanyaan, duh anak saya usia 10 bulan belum bisa berguling. Nah, ini berarti sudah butuh bantuan untuk di-asesmen ke tenaga profesional ya. Karena sepengalaman saya banyak anak bahkan usia 2 tahun ini masih belum bisa jalan. Setelah dicek ternyata kemampuan berdirinya belum baik. Atau anak usia 2 tahun tetapi belum bisa mengeluarkan kata-kata. Oh, ternyata pas dicek kenapa ya tuh anak belum bisa ngomong? Ternyata kontak matanya tuh masih belum ada. Jadi memang itu sudah termasuk dengan kategori telat dan butuh bantuan tenaga profesional. Jika perlu diketahui juga untuk para orang tua nih, harus lebih aware terhadap usia tahap perkembangan anak, bukan membandingkan perkembangan anak sendiri dengan perkembangan anak yang lain. Biasanya nih kalau membandingkan perkembangan dengan anak yang lain, justru terkesan tuh cepat-cepatan. Kok anak si A sudah jalan ya? Jadi tuh kayak terkesan cepat-cepatan. Misalnya kok ini si anak si A udah bisa jalan ya, usianya tuh udah 10 bulan. Tapi anak saya kok usia 10 bulan belum bisa jalan. Padahal perkembangan terbaik adalah anak dapat melewati proses tahap demi tahap. Kan kita juga tidak pernah tahu kalau anak yang sudah bisa jalan itu apakah melewati tahap perangkap atau tidak gitu. Oke. Next.
Next slide. Nah, kita bisa lihat segitiga piramida ini. Bisa dilihat ya, pengalaman sistem sensori adalah dasar pembelajaran pada masa bayi, agar kedepannya menghasilkan kognitif yang baik. Pengalaman sensori ini seperti apa ya? Contohnya, anak bermain sensori play, yaitu mengenal tekstur seperti memegang agar-agar, membuat adonan tepung, atau bermain slime. Itu bertujuannya agar anak tidak jijik. Jadi intinya, jika ada permasalahan pada kemampuan akademik anak, itu yang segitiga paling atas, nah berarti kita harus benarkan dulu nih fondasi di dasar, karena akan berkaitan dengan kognitif level di atasnya. Oke, next. Nah, di sini stimulasi perkembangan motorik kasar. Motorik kasar itu adalah gerakan yang melibatkan otot-otot yang besar. Contohnya seperti berguling, merangkak, berjalan. Terus bagaimana nih cara untuk menstimulasinya? Caranya adalah berikan ruang untuk anak agar dapat bereksplor atau menjelajah tempat di sekitarnya. Jadi peran orang tua di sini hanya menyiapkan ruang bagi anak untuk bereksplor dengan aman. Seperti di gambar ini, membiarkan anak untuk merangkak di atas rumput dan biarkan anak untuk bermain bebas di sana. Cuma nanti ada orang tua nih mengatakan, tapi Miss, anak saya tuh takut nih sama rumput. Saya letakkan kakinya aja di atas rumput nggak mau gitu kan. Nah, berarti memang harus dikenalkan pelan-pelan dengan rumput. Mungkin di awal anak terlihat tidak nyaman. Itu sih sebenarnya tidak masalah karena anak butuh proses untuk adaptasi dengan rumput tersebut. Terus, anak juga sangat butuh support dari keluarga agar anak dapat bergerak dan belajar. Support di sini bukan seperti anak ingin bermain bola, terus langsung, nih kita kasih aja nih, kita berikan aja nih bolanya ke anak gitu. Tetapi support di sini adalah mendampingi dan mengawasi anak. Jadi, jika anak ingin bermain bola, biarkan anak itu jalan sendiri mengambil bola tersebut. Nah, intinya, ciptakan ruang gerak untuk anak. Nah, apa saja sih faktor yang mempengaruhi perkembangan motorik kasar? Seperti penggunaan baby walker yang digambar yang di atas ini, ternyata secara ilmiah, Iya. Belum mandi. Baru bangun. oke, Tadi jalan sama ayah itu nangis. oke. Nah, ternyata secara ilmiah di halo, mohon maaf tadi ke mute ya. Iya Bu, tadi sempat ke mute, ini udah nggak. Oh, oke. Saya jelaskan kembali ya. Apa saja sih yang mempengaruhi ini faktor-faktor mempengaruhi perkembangan motorik kasar? Nah, kita bisa lihat di sini. Ini penggunaan baby walker. Jadi, menurut penelitian, baby push walker terkersit. Kenapa? Karena jika si kecil menggunakan baby push walker, itu merangsang keinginan si anak untuk berjalan secara alami. Anak berdiri dengan memegang push walker dan berdiri dengan tumpuan pada kedua kakinya. Lalu anak belajar melangkah maju satu persatu. Sedangkan jika si kecil menggunakan baby walker seat, cenderung berdiri menggunakan ujung kaki. Karena anak bisa menggerakkan walkernya sambil posisi duduk. Justru alat ini menyebabkan anak makin malas nih untuk berjalan karena telah dipermudah dengan alat tersebut. Apalagi nih ya, jika misalnya nih orang tua udah nggak sabaran, anak 7 bulan, terus diberikan nih langsung ditaruh nih di baby walker. Padahal usianya tuh belum saatnya untuk diajarkan jalan, tapi kaki dikasih tugas nih untuk menopang beban tubuhnya. Khawatirnya beresiko bentuk kaki anak tuh menjadi O, karena kaki belum kuat untuk menopang tubuhnya. Terus untuk selanjutnya itu melewati tahap perkembangan sebelumnya. Nah, bagaimana nih dampaknya jika anak melewati satu tahap perkembangan dari motorik kasar? Misalnya di usia 8 sampai 10 bulan,
Anak tuh seharusnya merangkak, tapi anak tidak mau merangkak, akhirnya melewati fase merangkak dan langsung jalan. Nah, dampaknya adalah anak kecenderungan memiliki keseimbangan yang tidak baik. Karena dalam fase merangkak ini, anak harusnya belajar untuk koordinasi, penguatan tangan, dan kaki yang seharusnya sebagai fondasi atau dasar anak untuk berjalan. Nah, memang sebaiknya anak itu sangat dianjurkan untuk menyelesaikan tugas dari tahap perkembangan motorik kasarnya. Oke, next. Nah, motorik halus. Motorik halus itu apa ya? Motorik halus itu adalah kemampuan yang menggunakan otot-otot kecil seperti jari tangan. Kalau kita lihat gambar piramida di sini, anak untuk mencapai kemampuan motorik halus yang baik itu dimulai dari postur yang bagus dan bahu juga stabil sampai ke daerah jari-jari tangan. Nah, pengalaman saya, kalau ada orang tua mengeluhkan kepada saya, kok anak saya belum bisa menggenggam mainan ya, atau anak saya belum bisa pegang garpu dan sendok sendiri ya, bisa jadi karena bahunya masih belum kuat, sehingga anak tersebut tidak dapat menggenggam dengan baik. Nah, stimulasinya bagaimana? Stimulasi untuk mengoptimalkan motorik halus adalah dengan cara memberikan kesempatan anak untuk belajar, seperti diberikan kesempatan untuk makan sendiri, karena di sini anak dapat belajar bagaimana cara menggenggam makanan dengan menggunakan tangannya dan memasukkan makanan ke dalam mulutnya, atau bisa dengan aktivitas bermain seperti memasukkan puzzle ke papan dengan menggunakan jari-jari tangannya. Next. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan motorik halus. Ada beberapa perilaku yang tidak direkomendasikan karena dapat menghambat perkembangan motorik halus pada anak. Kalau lihat di gambar ini, seperti pemakaian bedong dan sarung tangan pada anak itu sebaiknya tidak dilakukan. Jadi, moms atau para orang tua di sini, kita harus perhatikan usia dan kebutuhan anak. Jangan sampai sarung tangan dan bedong malah membatasi anak untuk mengekspor benda-benda di sekitarnya. Biarkan anak aktif bergerak sesuai dengan kemauannya, sehingga anak dapat meraih mainan dengan tangan mereka. Next. Nah, untuk perkembangan bahasa dan bicara, kita juga bisa lihat piramida untuk mencapai perkembangan bahasa dan bicara yang optimal pada anak, itu dimulai dari ketika anak mulai berinteraksi dengan orang di sekitar, misalnya lingkungan keluarga atau teman-temannya. Sehingga anak memiliki perhatian penuh terhadap orang di sekitarnya atau dapat bermain dengan teman-teman sebayanya. Jadi, semakin anak dapat bersosialisasi dengan baik atau dengan orang di sekitarnya, anak akan semakin banyak kosakata dan penyusunan kalimat, sehingga semakin baik juga untuk perkembangan bicara dan bahasanya. Terus bagaimana nih? Kan udah sering banget nih, anak sering banget diberikan screen time atau gadget. Next. Balik lagi, kalau misalnya anak yang diberikan screen time, itu anak hanya menatap layar dan tidak berinteraksi atau bermain dengan anak-anak yang lain. Sehingga screen time ini dapat mempengaruhi perhatian atau attention dan fokus yang dapat berisiko untuk anak mengalami keterlambatan bahasa dan bicara. Nah, di sini ada rekomendasi dan batasan screen time untuk anak-anak. Ternyata anak di bawah usia 2 tahun itu tidak disarankan untuk screen time kecuali untuk video call dengan keluarga. Dan anak usia 2 sampai 5 tahun itu hanya dibatasi tidak lebih dari 1 jam dan itu pun harus dengan pantauan dari kedua orang tua. Jadi anak itu tidak belajar bahasa dari layar. Pembelajaran yang paling baik adalah melalui interaksi dengan orang di sekitar. Nah, banyak juga nih pengalaman saat di klinik tumbuh kembang. Anak belum dapat berbicara di usia yang harusnya sudah lancar menggunakan kata-kata, misalnya di usia 2 tahun. Ketika dilihat ternyata kotak matanya masih belum fokus, terus anak belum aware atau sadar dengan lingkungan sekitar. Terus habis itu pas ditanya lebih dalam, ternyata anak memang sering diberikan gadget dalam waktu cukup lama. Terutama yang biasanya kita lakukan adalah saat makan dengan tujuan agar anak mau makan dan duduk tenang. Padahal sebenarnya itu tidak baik untuk dilakukan karena anak jadi terfokus pada layarnya, bukan menikmati proses untuk makannya. Oke, next. Nah, bagaimana dengan perkembangan sosial dan emosional?
Oke, seperti pembahasan sebelumnya, fondasi dasar pada anak tadi itu kan memenuhi kebutuhan sensorinya. Kenapa? Karena kemampuan sensori ini akan berpengaruh pada perilaku dan emosi anak. Bagaimana cara untuk memaksimalkan kemampuan sensori? Itu caranya anak belajar melalui pengalaman yang aktif sehingga batasi hiburan yang mengarahkan anak menjadi pasif. Jadi di sini orang tua juga harus pintar dalam memilih mainan, karena mainan juga mempengaruhi konsentrasi pada anak. Mainan berbunyi, misalnya yang menekan tombol satu kali tombol terus berbunyi, itu dapat membuat anak tuh hanya diam saja dan mendengarkan bunyi mainan tersebut. Jadi anak hanya bergerak atau melakukan hal secara pasif. Nah, makanya disarankan cari permainan yang mendorong anak untuk aktif bergerak, seperti mengajak anak untuk bermain di playground ataupun bermain di taman. Terus menghargai kemampuan anak. Anak membutuhkan proses untuk melewati tahap perkembangannya. Sebaiknya tidak membandingkan kemampuan anak dengan kemampuan anak yang lain. Jadi, anak ini memiliki perkembangan yang unik. Bisa saja kita melihat anak yang lain di usia 10 bulan sudah jalan, tetapi kok anak kita di usia tersebut masih baru bisa merangkak ya. Nah, mungkin anak kita itu memang lebih lambat di perkembangan motorik, tapi lebih unggul nih di kemampuan sosialnya. Anak sudah bisa bertepuk tangan, tapi anak yang sudah bisa jalan tadi itu masih belum bisa tepuk tangan gitu. Jadi balik lagi, hargai proses perkembangan kemampuan anak. Terus karakter anak itu juga dipengaruhi nih sama lingkungan sekitarnya. Anak melihat dan mendengar hal-hal di sekitar mereka, terus meniru dengan orang yang menghabiskan waktu bersama mereka. Ketika anak dibesarkan dengan keluarga yang suportif, itu akan menumbuhkan rasa aman dan kepercayaan pada anak. Selanjutnya, anak juga harus dilibatkan nih dalam kehidupan sehari-hari, seperti memasak, mencuci piring, atau sekedar membereskan rumah. Karena pengalaman itu bertujuan untuk memecahkan masalah atau problem solving dan mendorong kerjasama antara anak dan keluarga. Oke. Nah, faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi sosial dan emosional? Nah, kalau kita lihat di gambar nih, wah ternyata anak yang terlalu banyak bermain dengan mainan dalam satu waktu itu dapat mengalihkan perhatian mereka dan mengurangi fokus mereka loh. Misalnya, ketika anak sedang bermain puzzle, nih misalnya anak tuh lagi bermain puzzle, Mau terus dengerin karena nih. mainan di sekitarnya banyak banget, belum selesai dia bermain puzzle itu, belum dia selesai menyelesaikan tugas puzzle itu, dia sudah teralihkan nih untuk ingin memainkan mainan yang lain. Jadi sebenarnya moms atau orang tua di sini tidak baik tuh untuk memanjakan anak dengan terus-menerus membelikan mainan. Belilah mainan sesuai dengan kebutuhan si anak. Terus ketika lagi bersama dengan anak, tapi kita sebagai orang tua mungkin sebelumnya yes, yang nah itu kan yang selanjutnya itu adalah keluarga asik dengan gadget. Nah, misalnya lagi bersama dengan anak, tapi kok orang tua malah asik ya, megang handphone, megang laptop, padahal anak butuh untuk diajak berbicara dan didengarkan. Ketika anak merasa dicuekin, anak tuh bisa mencari perhatian dari kita dengan perilaku yang tidak baik. Contohnya anak tantrum, karena merasa orang tuanya tuh sibuk masing-masing. Maka sebaiknya orang tua memenuhi kebutuhan anak dan beri perhatian penuh dengan anak. Oke, next. Papa mainin phone sambil jaga anak. Apa? Anak Oke. dicuekin. Nah, di sini ada saran untuk para orang tua pekerja. Jadi dapat disimpulkan, saran untuk orang tua yang bekerja adalah dengan tetap meluangkan waktu kepada anak, bisa dengan sarapan bersama, mengobrol dengan anak sebelum tidur, atau bermain dengan bersama anak. Jadi, ketika sampai rumah, jangan sampai memikirkan urusan pekerjaan kembali. Bangun kepercayaan kepada anak dengan memahami apa yang mereka coba komunikasikan kepada kita sebagai orang tua. Nah, berikutnya, next. Nah, oke. Terus bagaimana nih misalnya jika ada anak, kita tuh sudah melakukan semua stimulasi tumbuh kembang di rumah, tapi itu merasa kok kemampuan anak kita terlambat ya?
atau merasa sudah sangat jauh perbedaan perkembangannya dengan anak-anak lain. Misalnya, kok anak saya usia 2 tahun belum bisa jalan, atau belum ada kata-kata, atau belum bisa fokus, matanya masih kemana-mana. Nah, kalau udah kayak begini, saranku memang orang tua harus segera pergi ke profesional. Bisa juga ke dokter anak, ke psikolog, atau layanan ruang tumbuh kembang. Di sana akan ada asesmen terlebih dahulu untuk mendapatkan program yang tepat. Misal, ketika anak belum bisa berjalan, bisa kita arahkan ke fisioterapis. Atau anak ternyata belum bisa bicara, tapi setelah di asesmen, ternyata, wah belum fokus nih. Berarti bukan terapi bicara yang dibutuhkan, tetapi yang dibutuhkan adalah sensori integrasi. Jadi, sebaiknya memang segera kalau merasa anak terlambat, segera untuk pergi ke layanan profesional. Karena semakin baik anak distimulasi stimulasi sejak dini, semakin baik juga progres untuk anak. Seperti itu. Oke, next. Nah, di sini aku ada quotes. Jadi, seperti ini. Karir mungkin gagal, bisnis mungkin gagal, toh masih bisa diulang. Tapi, kalau mendidik anak tuh harus berhasil karena tidak akan pernah bisa diulang. Jadi, tiada suatu pemberian yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya selain pendidikan yang baik. Oke, sekian dulu paparan dari saya. Terima kasih semuanya. Jika memang masih ada yang masih belum jelas, bisa ditanyakan atau didiskusikan, dan saya kembalikan terlebih dahulu kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Elvi atas pemaparan materinya yang luar biasa ya Bu. Masya Allah sekali nih kata-kata terakhirnya ya. Jadi menginspirasi nih untuk kita semua. Oke, kepada seluruh audiens, Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Boleh langsung raise hand ya. Oh, sudah ada tuh. Join. Ya, silakan kepada Bapak Joni ya. Sudah raise hand, boleh disampaikan pertanyaannya, Pak? Terima kasih. Mohon Ya. maaf, perihal motorik kasar nih. Saya pernah membimbing 2 anak untuk jalan-jalan. Kebetulan jalan-jalannya itu tanah dan menurun dan licin gitu ya. Dua-duanya awalnya takut, tapi yang satunya kemudian menemukan akal, dia tidak berjalan tetapi merosot. Nah, sementara anak yang satunya sama sekali nggak mau, dia takut gitu. Jadi saya merelate dengan penjelasan tadi, ini kayaknya motorik kasarnya waktu dia dididik, waktu dia diasuh nggak pernah punya pengalaman motorik seperti itu gitu. Apakah ada program atau reprogramming supaya kemampuan anak ini nggak takut jatuh lah gitu? Kok ke anak yang satu malah dia ngulang lagi, naik lagi ke atas, merosot lagi gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Joni. Boleh Ibu Elvi langsung dijawab saja ya Ibu, pertanyaan dari Pak Joni. Oke, Pak Joni, terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau misalnya kita lihat lagi, jadi memang ada 2 anak nih, ada case 2 anak, tapi anak yang satu itu berani untuk mencoba kembali, dan anak yang satu lagi tuh takut gitu kan, takut jatuh gitu. Nah, balik lagi nih Bapak, sebenarnya memang setiap anak itu meskipun dalam satu rumah, distimulasi dalam satu rumah gitu, tetap perkembangannya itu akan berbeda gitu. Karena anak itu kan memang berbeda ya, setiap anak yang satu dengan anak yang lain. Nah, mungkin anak yang A yang sudah berani gitu dan mencoba kembali, itu dia itu mendapatkan stimulasi dari awal, itu anak diberikan explore, atau dia memang sudah mulai dikasih tantangan dari orang tuanya atau teman-teman terdekatnya. Jadi ketika dia mendapatkan suatu jalan yang licin gitu kan, terus dia mencoba nih untuk jalan di tempat licin itu. Tapi ketika ditemukan untuk anak yang satunya lagi, itu dia agak kurang pengalamannya nih, jadi kurang untuk misalnya kurang untuk bereksplor, atau enggak memang dia mungkin terlalu banyak diatur, bisa jadi anak itu jadi punya ketakutan gitu terhadap hal-hal yang menantang. Jadi pasti ketika dia melihat ada hal yang menantang atau jalan yang licin,
dia akan mulai menghasilkan refleks protektif. Oh, aku takut, aku tidak mau dulu nih jalan dulu gitu. Aku mau mungkin aku butuh melihat temanku jalan di situ gitu. Jadi balik lagi, memang nah, kalau misalnya ditanya, bagaimana sih cara stimulasi yang tepat untuk mereka gitu, biarkan mereka bereksplor dengan diri dia, dengan diri mereka sendiri, dengan cara mereka sendiri. Jadi mungkin kalau misalnya anak yang takut itu nggak apa-apa diajak lagi untuk eksplor di tempat yang lain gitu. Lama-lama itu kan anak akan belajar. Misalnya dibawa ke trekking, dibawa trekking gitu kan. Nah, terus habis itu kan anak mulai banyak kan kalau trekking itu jalanan kan lumayan berbatu ya. Nah, bisa diajak hal-hal seperti itu. Jadi nggak apa-apa berproses gitu Pak Joni. Apakah sudah menjawab? Terima kasih Ibu. Bagaimana? Oke, sudah terjawab ya Pak Joni. Terima Ibu kasih Bu. ini, oke, sudah. Baik, Ibu di sini ada pertanyaan di kolom chat. Yang pertama itu, wah, luar biasa. Pertanyaan pertama, Ibu boleh nggak pemakaian dot? Bukan dot botol susu, tapi dot kalau anak lagi non minum susu nih. Nah, itu diperbolehkan nggak sih Bu sebenarnya? Oke, pemakaian dot nih ya. Nah, sekarang kalau misalnya memang tujuan pemakaian dot untuk minum susu, memang oke diperbolehkan. Tapi kalau tujuannya misalnya, aduh anak saya rewel nih, gitu kan, anak saya nangis terus, kasih empeng, kasih dot, gitu kan. Nah, itu sebenarnya sebaiknya tidak direkomendasikan karena itu malah justru eh, menghambat anak untuk misalnya anak tuh sebenarnya pengen mengungkapkan emosinya loh. Saya tuh lagi kesel, saya tuh lagi emosi gitu. Kenapa saya harus dialihkan dengan pemakaian dot atau anak itu mungkin lagi pengen ngobrol. Anak itu misalnya usianya babbling, lagi babbling, ba, mama, mama, mama. Coba kalau pemakaian dikasih dot, gimana dia mau babbling, mama, 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 papa, papa, orang dia dipakai kandot gitu kan. Jadi memang itu malah justru membatasi perkembangan anak terutama dari sisi bahasa dan komunikasi gitu. Jadi saran saya untuk direkomendasikan itu adalah tidak menggunakan dot gitu. Baik, Bu. Berarti kalau penggunaan dot itu hanya untuk minum susu itu masih boleh lah ya, Bu ya. Tapi ada Ya batas masih boleh. sih, Bu, sampai usia berapa penggunaan dot pakai susu nih? Kayak gitu, Bu. Untuk batas usia tuh sebenarnya mungkin dilihat lagi ya di kemampuan anak ya. Karena ketika mungkin kalau misalnya anak sudah apa namanya MPASI gitu kan, lebih baik memang disapi sebenarnya. Karena kan MPASI itu kan udah mulai memberikan makan ya. Nah, tapi kalau misalnya memakai dot itu kan memang dot itu dibuat karena untuk menstimulasi refleks sucking. Jadi kalau misalnya anak itu ibu lagi memberikan ASI, itu kan anak ngisap gitu kan, ada refleks kingnya kan. Nah gitu. Jadi memang sebaiknya sih dari MPASI sudah mulai disapih ya. Cuman kita lihat lagi kalau misalnya anak memang nyaman masih pakai dot untuk minum, terus masih nggak terlalu usianya tuh masih baik lah ya, oke lah Oke. gitu. Baik, terima kasih, Bu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Bu ya, dari Ibu Widi Juliana. Ibu Elvi izin bertanya, untuk anak TKA yang cenderung pasif dan cenderung tidak suka bersosialisasi, itu termasuk red flag atau tidak ya? Anakku kadang suka pilih-pilih berteman, bahkan hanya tahu satu nama temannya saja di kelas setelah 3 minggu masuk kuliah. Monggo Ibu Elvi. Oke, kalau untuk masalah itu sebenarnya balik lagi kita harus asesmen terlebih dahulu karena bisa jadi memang anak itu pilih-pilih teman, terus habis itu dia mencari teman yang nyaman untuk dirinya dia sendiri. Atau bisa jadi karena mungkin keluarga di rumah itu terlalu banyak membatasi pergaulan dengan teman-teman yang lain gitu kan. Akhirnya cenderung picky nih untuk memilih teman gitu. Jadi kita harus lihat dulu nih, nggak bisa apakah itu termasuk red flag atau enggak, itu belum bisa kita tentuin.
karena kita harus asesmen atau kita lihat dulu nih bagaimana orang tua memberikan pola asuh kepada anaknya gitu. Perilaku itu timbul dari mana? Apakah dari anak atau enggak dari lingkungan sekitar gitu. Jadi anak pasif nih, oke, anak pasif tidak mau melakukan apa-apa itu banyak sekali alasannya gitu. Bisa dari lingkungan, bisa juga karena sensorinya dia yang tidak terfasilitasi saat dia bayi, bisa jadi itu. Yang penting sebenarnya anak itu pada saat TK dia masih bisa berinteraksi, bisa komunikasi kepada teman-teman sebaya, itu masih aman. Berarti kalau kayak begitu memang pola asuh. Cuman kalau misalnya anak pasif tapi dan dia hanya pilih dan hanya punya satu teman, terus ternyata setelah dilihat kontak matanya nggak ada, terus habis itu anak cuma duduk diem, terus habis itu anak itu jijik atau geli terhadap apapun. Nah, itu apalagi itu yang harus wajib untuk ke dokter atau ke psikolog atau ke layanan tumbuh kembang gitu. Baik, berarti masih harus tetap dievaluasi ya Bu ya, nggak bisa Iya, langsung tarik benang merahnya apa, tetap harus dipantau juga ya Bu ya. betul, harus dipantau. Tetapi kalau memang sudah merasa sa- eh, apa khawatir nih, nggak apa-apa kok, nggak ada salahnya untuk pergi ke psikolog. Anak nggak ada salahnya, malah semakin cepat dicari tahu penyebabnya semakin cepat untuk ditangani gitu. Baik, Ibu. Oke, izin lanjut pertanyaan berikutnya dari Dokter Kavina Yasa. Izin bertanya, Ibu, jika keadaan memang mengharuskan kita bekerja, maaf, katanya jika tidak bekerja, kita tidak bisa memberikan kehidupan yang layak nih untuk anak. Bagaimana caranya agar tetap memantau tumbuh kembang anak? Sebagai ibu, tentu kita ingin membersamai anak tentunya, tapi kadang keadaan emang memaksa kita menjadi working mom. Itu bagaimana, Ibu? Cara memantau itu sebenarnya ketika ibu pulang bekerja itu kan pasti ada waktu ya bertemu dengan anak. Sebisa mungkin setiap hari meskipun waktunya terbatas itu tetap berkomunikasi kepada anak gitu. Anak itu yang paling dibutuhkan adalah dia bercerita, dia berkomunikasi, dan dia merasa ada kasih sayang nih antara orang tuanya, meskipun orang tuanya sibuk dan bekerja gitu. Jadi bisa simple, seperti misalnya kalau pulang kerja itu bisa seperti apa makanya sarapan bareng. Kalau misalnya sebelum berangkat kerja tuh bisa sarapan bareng, terus ngobrol aja sama anak. Tapi tidak fokusnya ke anak, bukan ke handphone, bukan ke laptop gitu. Terus pulang kerja gitu, bisa bercerita kepada anak. Di mana nih sekolah kamu gitu, atau enggak kalau misalnya anaknya masih belum sekolah, bacakan buku cerita aja gitu. Karena anak butuh itu, anak butuh kasih sayang ibunya. Jadi anak tuh nggak bukan anak tuh lebih nggak butuh sebenarnya mainan-mainan terlalu banyak itu nggak butuh sebenarnya. Mereka tuh butuh ibu dan bapaknya tuh hadir untuk mereka gitu. Jadi gitu pokoknya dan setiap weekend tuh biasanya kan banyak juga tuh anak-anak yang aku pegang orang tuanya bekerja. Tapi aku salutnya mereka setiap weekend itu punya waktu untuk ke playground bersama anak. Kadang aku juga diajak untuk main gitu. Jadi main bareng tuh di mall, playground, main perosotan, main ayunan sama kakak-kakaknya, adik-adiknya semuanya gabung jadi satu gitu. Jadi ada waktu untuk anak. Oke, eh, baik. Terima kasih Ibu FLV. Karena pertanyaan masih ada, kita lanjut lagi ya Bu Elvi ya. Dari Ibu Marcia Fatrines, izin bertanya Bu, umur berapa anak bisa dikatakan perkembangannya terlambat dan perlu dibawa terapi? Umur berapa? Itu tadi tuh aku sempat ada slide mengenai tahapan perkembangan anak ya. Jadi bisa dilihat ini Bu, kalau misalnya anak usia anak saya tuh udah usianya tuh sudah 15 bulan, tapi anak saya belum bisa duduk. Padahal anak duduk itu tuh usianya 6 bulan. Normalnya tuh anak duduk usia 6 bulan, tapi 14 bulan tuh belum bisa duduk. Nah, itu udah wajib banget harus ke tumbuh kembang. Atau anak itu kok
saya perhatikan di usia 2,5 tahun atau 3 tahun belum ada kata-kata nih ya. Padahal misalnya kalau misalnya usia 2,5 tahun tuh udah harusnya banyak beberapa kata, sudah berbicara beberapa kata. Tapi di 3 tahun aja tuh babbling aja belum ada. Nah, itu wajib banget nih untuk tumbuh kembang. Jadi ada tuh tadi tuh chart namanya tahapan perkembangan bayi dan balita. Itu bisa dilihat di sana gitu. Bahkan hal simpel seperti meraih mainan itu bisa kita tahu meraih mainan itu kan usianya harusnya 3 bulan. Tapi di usia 10 bulan tuh belum bisa nih ngeraih mainan. Wah, berarti kemampuan motorik halusnya tuh ada masalah nih. Kita harus lihat nih, apa yang bikin anak itu nggak mau nih meraih mainan. Sesimpel meraih mainan aja tuh kita bisa tahu dari chart yang ini, tabel ini, perkembangan bayi dan balita. Gitu. Biar lebih aware. Eh, biasanya sih yang paling banyak tuh case-nya di tempat aku itu yang kayak sosial ya, jadi emosi kayak anak-anak yang gangguan atau kurang fokus gitu. Jadi anak yang kurang fokus tidak bisa duduk diam, padahal usianya sudah 3 tahun gitu kan ya. Nah itu tuh banyak banget tuh karena memang sekarang perkembangannya kan adalah kalau dulu kita mainnya di lapangan gitu kan, terus main tanah, main apapun. Tapi kalau sekarang kan anak mainnya gadget kan, gitu kan, hanya agak kurang untuk interaksi gitu kan. Nah, kalau dari pengalaman saya tuh banyak banget anak yang paling dibutuhkan tuh adalah untuk meningkatkan kemampuan sosial dan emosionalnya dia gitu. Baik, berarti emang setiap periodnya itu tetap orang tua harus kasih perhatian ya Ibu ya agar kita tahu di fase mana nih anak kita mengalami keterhambatan. Oke, lanjut ke pertanyaan dari Ibu Ayu Nopita ini Bu. Ibu ingin bertanya, bagaimana menurut Ibu kalau ada anak masih menyusui langsung hingga usia di atas 2 tahun, bahkan ada yang 3 sampai 4 tahun? Dan bagaimana menurut Ibu tentang anak yang dipaksa untuk berhenti menyusui langsung dengan cara dimanipulasi atau dijejelin sesuatu yang tidak dia suka? Apakah itu baik untuk perkembangan anak? Silakan Ibu Elvi. Oke, kalau anak disusui yang udah lebih sampai 4 sampai 5 tahun bahkan itu kan sebenarnya memang sudah tidak boleh ya. Karena semakin meskipun attachment itu penting antara ibu dan anak, tapi kalau terlalu berlebihan, terlalu attachment itu bisa jadi anak tuh terlalu bergantung kepada ibunya gitu kan ya. Jadi dan tindakannya itu mungkin bukan bisa saran saya tuh jangan dimanipulasi gitu kan karena anak ketika dimanipulasi itu anak tuh khawatir nanti akan trustnya dia kepada orang tua tuh akan berkurang gitu. Sebaiknya mungkin memang diberi pengertian gitu, diberikan pengertian kepada anak, dibicarakan terus menerus aja. Anak itu dibicarakan, dikomunikasikan, itu dia ngerti kok sebenarnya. Ade tuh sudah besar gitu. Ade tuh sudah tidak bisa untuk ASI lagi nih. Sebaiknya tuh memang harus dari gelas atau enggak memang udah bisa sendiri gitu. Jadi tidak baik nih Ade dan dikasih tahu tuh dikasih tahu dampak buruknya kalau misalnya Ade terlalu banyak bergantung gitu terlalu lama untuk ASI itu jadi tidak baik juga buat Ade nanti ke depannya gitu. Jadi dikasih tahu aja, dikasih pengertian aja kepada anak. Nah, dengan cara yang benar dan tepat, tentu. Iya, baik Ibu Elvi. Jadi tetap anak anak kecil tuh meskipun belum sempurna, tapi ketika dikomunikasikan dengan baik tuh pelan-pelan bisa memahami ya Bu berarti ya. Betul, bahkan dari bayi itu anak tuh sudah bisa memahami loh, Bapak Ibu. Usia 1 bulan, 3 bulan, kita memberikan masas pijatan kepada anak itu adalah komunikasi antara kita sebagai orang tua dan anak gitu. Dan anak merasakan sentuhan dari orang tua itu adalah komunikasi. Jadi anak tuh nggak mungkin tidak paham komunikasi sama orang tuanya gitu. Pasti dia paham gitu. Hmm. Wah, mantap. Luar biasa ya, Ibu. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ibu izin bertanya, apakah benar ada istilah bau tangan untuk newborn? Karena saya suka disuruh jangan sering-sering gendong anak. Betul nih, Bu. Sering banget soalnya istilah ini sangat familiar. Bener nggak sih, Bu, itu?
sebenarnya bau tangan tuh yang dimaksud bau tangan tuh gimana ya? Bau tangan. Jadi emang karena sedikit-sedikit digendong, sedikit-sedikit Oh, digendong. Jadi kalau diletakin tuh nangis Bu. Terus kalau mau tidur harus digendong dulu. Gak bisa tuh nanti ditaruh dikit tuh nangis gitu Bu. Istilah-istilah pada umumnya. oke, oke, untuk itu ya. Nah, di sini sebenarnya kita sebenarnya gini, anak dari bayi itu sudah sering digendong, itu sebenarnya memang tidak baik karena memang membatasi mereka untuk bergerak. Meskipun masih bayi, anak itu kan ada waktunya tummy time, ada waktunya dia untuk tengkurap, ada waktunya miring kanan dan kiri. Nah, ketika ada seorang bayi, terus dia nangis, dan refleks kedua orang tuanya adalah menggendong, nah, bayi itu tidak bisa nih. Oh, oke. Bayi itu memikirkan, oke, kalau misalnya saya lagi sedih, kesel, saya nangis, saya akan digendong. Karena digendong itu nyaman. Tapi masalahnya itu akan membatasi gerak anak, gitu. Nah, jadi sebaiknya ketika anak atau bayi masih nangis dan dia minta digendong, biarkan dikasih jeda terlebih dahulu. Anak memproses emosinya. Oke, saya sedih, saya kesal gitu misalnya. Saya nangis. Tapi ternyata kebutuhan saya bukan tidak digendong. Ternyata memang kebutuhan saya yang lain gitu. Jadi anak tuh bisa, oke, berarti saya atau anak atau baby itu tidak akan menuntut lagi nih untuk menggendong. Biarkan anak itu menyelesaikan masalahnya sendiri terlebih dahulu gitu. Jadi jangan memberikan maksud tidak direkomendasikan untuk memberikan anak nangis langsung gendong. Jadi kalau misalnya anak mau tidur nggak bisa tidur nih, harus digendong dulu. Nah, itu kebanyakan gendong itu sebenarnya ada nama istilahnya terlalu banyak input tadi sensori vestibular. Dan di sini sensori vestibular itu terlalu banyak input itu akan mempengaruhi perilaku anak ke depannya gitu. Jadi memang agak sedikit tidak sangat atau sangat tidak direkomendasikan ya kalau banyak menggendong anak. Apalagi saya lumayan banyak mendapatkan anak delay gross motor karena ternyata kakek neneknya apa-apa gendong gitu. Kasih pengalaman aja anak untuk apa terlentang di matras atau enggak di kasur gitu. Biarkan dia bereksplor dengan sendirinya Hmm. gitu. Baik Bu, berarti lagi-lagi ini pemahaman ya Bu ya, bukan hanya dari untuk orang tua, tapi juga lingkungan yang standby juga buat jaga si adik di rumah gitu ya, harus diberikan pemahaman juga ya, karena emang istilah ini itu kadang-kadang mengikuti tradisi sebelumnya, budaya gitu kan. Jadinya kita kan tetap harus mengetahui upgrade ilmu yang benar dan baik itu bagaimana seharusnya. Oke, baik. Oh, ada lagi nih pertanyaan dari Bapak Ibu Widi Juliana. Ibu, bagaimana tips memilih daycare yang tepat untuk anak? Menurut Ibu, anak itu lebih baik di daycare atau dengan neni ya? Bagaimana Ibu kira-kira? Oke, kalau ini kan tergantung daycare-nya apa ya, gimana ya. Jadi sebenarnya kalau untuk menitipkan anak tuh harus benar-benar dicari tahu sedetail-detailnya deh. Karena kan tadi balik lagi, anak itu kan memang butuh stimulasi dan anak itu adalah masa depan gitu, masa depan kita juga, masa depan bangsa lah bahkan ya. Kalau misalnya Indonesia nyuruhnya anak yang cerdas, berarti otomatis ya stimulasinya harus bagus dong, biar anaknya bisa cerdas gitu kan ya. Jadi memang untuk daycare ini atau neni lah ya, itu saya sih masih belum bisa menyarankan karena sebalik lagi tergantung daycare-nya, tergantung neninya. Karena neni itu ada juga banyak beberapa anak-anak saya tuh sama neni, tapi neninya itu memang care, dia punya feel yang kuat gitu sama anaknya. Jadi ketika anak itu kan anak saya itu anak-anak yang saya pegang itu kan kebanyakan gangguan case-nya tuh lumayan berat ya. Nah, jadi neneknya tuh udah paham, dia ngasih stimulasi nih kepada anaknya. Tapi kalau misalnya nanti karakter neneknya beda lagi, kan itu ya berarti balik lagi itu kan ke karakter. Nah, kalau untuk daycare itu tergantung sama daycare. Tapi saya pernah main
dan memang juga menangani anak di daycare gitu kan. Kebetulan memang daycare tempat saya itu memang bagus, dia punya program. Jadi anak itu memang dikasih aktivitas terus-menerus. Ada waktunya tidur siang, ada waktunya nanti dia bermain sama teman-temannya, terus menjalankan fungsi-fungsinya dia, fungsi-fungsi bermainnya sesuai dengan usia gitu. Nanti anak yang usia jadi bawah 5 tahun atau itu dia bermain sensory play. Terus nanti kalau misalnya anak yang usia di atas 5 tahun, nanti ada tantangan yang lain sesuai dengan usianya gitu. Jadi memang programnya lebih jelas sebenarnya di daycare. Tapi kan kita lihat ya tadi sempat ada info yang daycare katanya apa ada kekerasan tuh karena sama pemilik daycare-nya kan itu bahaya juga ya. Jadi harus benar-benar cari tahu dulu nih mau daycare, mau neni gitu. Gimana tuh aman gak ya buat anak ya? Nah, gitu sih. Ya, berarti masing-masing tuh ada plus minusnya gitu ya, Bu. Dan setiap poin tadi memang harus ditelusuri mana lebih baik plusnya, mana lebih sedikit minusnya gitu kan. Karena kita mau kasih yang terbaik buat anak kita gitu ya. Oke, pertanyaan sudah dijawab semua. Ini Bapak Ibu apakah masih ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan dengan Ibu Elvi? Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, mungkin kita selesaikan saja ya Ibu ya kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih kepada Ibu Elvi yang sudah memberikan pemaparan materinya yang luar biasa, benar-benar memberikan insight yang positif dan sangat banyak ya. Jadi kita bisa belajar lagi nih, jadi lebih aware lagi nih dari setiap progres perkembangan anak gitu kan. Terima kasih, semoga berkah ilmunya ya Bu ya, karena udah memberikan manfaat buat kita semua. Amin, amin, ya Oke, robbal alamin. kemudian dari Bapak Ibu nih peserta yang sudah hadir, apakah ada pesan dan kesan yang ingin disampaikan untuk in-house clinic? Karena in-house clinic ini merupakan media salah satu program juga dalam rangka menyebarkan keilmuan yang bisa bermanfaat untuk masyarakat, masyarakat umum, dan tak jarang juga masyarakat medis kita sering kegiatan juga. Boleh nanti jika ada masukan, boleh disampaikan, Bapak Ibu. Roma, angka perhalado, bunga-bunguan terwakili sudah. Dalam pinangi doma di tuan Kordangon, dipanggil dua tuan. Oke. Ibu Ayu Nopita mungkin ada masukan untuk kegiatan kita hari ini. Mungkin Ibu Ayu. Oh, sepertinya lagi sibuk nih Ibu Ayunya, lagi masak kayaknya di rumah nih. Dokter Kavina mungkin ada masukannya dok untuk in-house clinic. Atau mungkin ada materi-materi apa lagi nih yang perlu kita ulas nih, yang kita perlu hadirkan pembicara-pembicara hebat lainnya, supaya kita bisa lebih banyak belajar. Dari aku makasih banget ya, penjelasannya bagus, materinya bagus banget. Kebetulan aku punya bayi 2 bulan, kakaknya udah 5 tahun. Terus tadi aku yang nanya tentang empeng itu loh. Soalnya teman-temanku banyak yang kasih anaknya empeng ya, dari newborn bahkan. Terus yang teman sekelas kakaknya, anakku yang 5 tahun itu juga masih ngempeng umur 5 tahun gitu. Jadi kan aku bisa jelasin gitu loh, penjelasannya ke bestie aku itu, anakku udah harus stop empeng tuh udah 5 tahun masih diempengin gitu kan. Sebelumnya kan aku nggak tahu harus gimana ngomongnya gitu. Makasih ya in-house clinic. Ya, terima kasih banyak Ibu atas masukannya. Eh, Ibu Jamila, iya, Ibu Ayu bagaimana? usulan buat topik selanjutnya mungkin bisa lagi rame nih orang-orang yang NPD. Mungkin Oh, dari sisi psikolog gimana kalau kita ketemu orang-orang yang sifatnya kayak orang-orang NPD oke, baik. menghadapinya, atau kalau misalnya udah telanjur gitu jadi keluarga bagaimana kita menyikapinya mungkin bisa diangkat. Wah, wah. Mantap, mantap sekali. Oke, baik Ibu Ayu, terima kasih masukannya. Nanti bisa kita bahas. Terima kasih. Terus, oke, mungkin dari Dokter Carly, Dok.
Mungkin sebagai closing statement kita, Dok, pada hari ini. Terima kasih Kak Lila, terima kasih Kak Elvi, terima kasih rekan-rekan partisipan semuanya. Semoga bisa bermanfaat ya ilmunya. Mungkin saya sedikit menekankan beberapa informasi penting tuh bagus banget dari Kakak Elvi tadi yang saya catat, mungkin ada rekan-rekan yang terlewatkan. Jadi Bapak Ibu semuanya harap yang terutama masih memiliki anak kecil dilihat panduan skala dari perkembangan tumbuh kembang anak dan usianya. Nanti minta saja di admin Medicor, nanti kita bisa share dengan patokan tersebut kita bisa melihat, oh dengan usia segini anak saya harusnya sudah bisa apa. Ketika belum bisa, berarti kita udah bisa red flag harus mencari tahu eh, untuk mencari tahu ahlinya bagaimana mencapai hal tersebut. Yang kedua, pertanyaan terkait kalau sekarang nih anaknya kok mungkin 1 bulan lagi udah lewat nih dari usia kemampuan seharusnya, kok belum ada tanda-tandanya. Jangan cemas, segera distimulasi. Segera anaknya yang penakut, yang apa itu bisa untuk diberikan tantangan terus-menerus supaya lama-kelamaan anaknya menjadi berani. Kemudian tadi dikasih tahu juga sebagai orang tua jangan terlalu mengatur, jangan terlalu takut ini itu nanti takutnya anaknya ke depan menjadi tidak berani mencoba. Lalu tadi ada pesan penting juga dari Kak Elvi bahwa anak-anak bahkan dari usia 3 bulan itu udah bisa diajak berkomunikasi dengan orang tuanya. Dengan sentuhan itu, dengan pijitan itu udah sebuah bentuk komunikasi. Berarti anak-anak itu sebenarnya mereka bisa diajak mengerti kok asal disampaikan dengan cara yang baik. Diinformasikan dampaknya jika tidak seperti pemakaian dot tadi atau masih juga eh, apa namanya misalnya belum bisa stop ASI-nya itu semuanya tuh bisa dikomunikasikan bahwa anak-anak itu cerdas dari usia 3 bulan udah bisa diajak komunikasi bahkan dari bayi ya dari kata kakak Elvi anak-anak itu udah bisa diajak berkomunikasi. Nanti untuk kesimpulan terakhir penutup sesuai dengan topik yang beredar saat ini lagi hot tentang cara memilih daycare atau nanny. Yang pertama keamanan. Lalu yang kedua dilihat lagi programnya atau mentalitas dari neninya, apakah mereka memiliki kepedulian untuk menstimulasi anak-anak dari Bapak Ibu semuanya. Terakhir, seperti yang disampaikan Dokter Kavina tadi, mungkin kita sebagai orang tua kedua-duanya harus bekerja, maka tidak perlu khawatir, kita punya waktu sebelum bekerja dan setelah pulang kerja dan weekend untuk quality time engagement dengan anak. Itu menjadi salah satu solusi terbaik untuk saat ini. Terima kasih atas kehadirannya di acara In-House Clinic. Terima kasih masukan topiknya. Tadi sudah kita catat untuk selanjutnya. Dan In-House Clinic ini kita selalu rutinkan. Semoga kita bisa berjumpa lagi di bulan depan dengan topik-topik lain yang mungkin salah satu topik dari saran Bapak Ibu semuanya kita pilih. Nanti kita infokan. Stay tune di WA Group In-House Clinic karena selalu ada webinar-webinar gratis, edukasi, ajang konsul yang sebagai pengabdian dari Medicor untuk rekan-rekan semuanya. Dan terakhir, Medicor membuka kesempatan untuk Bapak Ibu semuanya yang mungkin ada acara, ada hari ulang tahun institusi atau yayasan atau tempat kerja, monggo jika ingin dibuatkan acara seperti ini free kok. Nanti dihubungin aja, nanti bisa kita diskusikan sehingga manfaat ini tidak hanya dirasakan oleh Bapak Ibu semuanya, tetapi juga rekan-rekan di institusi Bapak Ibu semuanya. Akhir kata, selamat berakhir pekan. Sampai jumpa lagi di seminar in-house klinik selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Banyak. Terima kasih Terima kasih. banyak semuanya. Terima kasih Terima, semuanya. Terima terima kasih juga kasih Kak pada Charlie. Terima kasih. seluruh Iya. audiens yang sudah mengikuti Terima kegiatan kasih ini. semuanya. Yes, karena pemaparan materi telah selesai. Saya Kalila Deli Gayo. Izin pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kita belum foto ya. Lupa kita tadi. Tapi nggak apa-apa. Fotonya belum, Dok. Oh iya, lupa ya. Bapak Ibu izin yang masih stay, kita boleh open kamera dulu ya buat foto.
Untuk Tadi dokumen. ada yang off kan sudah kakak foto sih. Oh, udah, Kak. Iya, tapi belum semuanya. Ya udah, mohon izin ya Bapak Ibu yang masih stay, boleh open kamera sebentar. Nanti, oke. Oke, kita Oke, hitungan ketiga, kita mulai ya untuk difoto ya, Dok ya. Satu, dua, tiga. Oke, sudah. terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.